Kali ini Bu Undung akan coba berbagi contoh program dan kebijakan yang bisa dijalankan sekolah untuk mengatasi perundungan. Ibu dan Bapak dengan memastikan murid yang melapor merasa aman serta kerahasiaannya terjaga dengan baik, maka kita turut berkontribusi dalam lancarnya penyelesaian kasus perundungan di sekolah. Sekolah dapat membuat sistem pelaporan kasus dengan melibatkan guru bimbingan konseling dan menyediakan layanan pengaduan kekerasan atau pelaporan bullying yang mudah diakses murid. Layanan ini dapat berbentuk layanan telepon, layanan lapor via aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan sebagainya, serta kolom aduan di situs sekolah. Selain layanan pengaduan yang disediakan sekolah, terdapat layanan pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bernama Portal Lapor. Kanal ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membantu upaya penanganan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Adapun Portal Lapor dapat diakses melalui tautan kemdikbud.lapor.go.id. Jangan lupa, kita harus memastikan bahwa info kanal pengaduan yang aman ini harus dipublikasikan secara masif di sekolah. Misalnya, dicetak menjadi poster yang ditempel di majalah dinding atau di sudut sekolah lainnya. Selanjutnya, sekolah dapat membuat satu bentuk kebijakan anti perundungan atau bullying yang dibuat dengan berkonsultasi ke seluruh pihak sekolah, terutama peserta didik. Dalam membuat kebijakan anti perundungan atau bullying, sekolah dan peserta didik harus memastikan bahwa di dalam prosedur operasi standar atau POS terdapat aspek identifikasi, edukasi, pencegahan, penanganan, dan evaluasi. Yang terpenting juga adalah mengedepankan aspek pembinaan dibandingkan logika hukum. Ngomong-ngomong aspek pembinaan, Bu Undung setuju sekali bahwa sekolah sebagai satuan pendidikan harus menempatkan diri sebagai ruang aman bagi korban. Sekolah sangat bisa menghadirkan dukungan seperti 1. Layanan responsif yang diberikan oleh guru bimbingan konseling di sekolah bagi korban perundungan. 2. Bantuan bagi korban perundungan untuk mendapat akses gratis ke layanan konseling jika dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk korban mendapatkan sesi konseling rutin. Terakhir, pada kasus yang lebih berat atau serius, sekolah dapat berkoordinasi dengan penegak hukum dan orang tua. Guru merupakan contoh dan panutan muridnya. Maka, penting untuk kita memberi contoh teladan dan berperilaku anti kekerasan di sekolah. Menjadi contoh baik jangan diartikan sebagai beban tambahan bagi kita pendidik. Banyak cara kreatif yang bisa kita lakukan seperti 1. Rajin berdialog dan membangun dialog seputar perundungan ketika mengajar di kelas. 2. Menanamkan nilai-nilai toleransi dan kesetaraan termasuk guru yang seharusnya tidak menunjukkan keberpihakan atau favoritisme kepada murid tertentu. 3. Menunjukkan bahwa tidak ada kerugian yang didapatkan jika kita berbuat baik sesama teman. Dan 4. Membangun kepercayaan murid sebagai guru yang secara tulus peduli pada muridnya. 5. Ikut serta dalam berbagai kegiatan sekolah yang mendukung persatuan murid seperti kelas meeting dan perayaan-perayaan hari besar. Percayalah Ibu dan Bapak, kehadiran yang bermakna dari seorang pendidik secara konsisten pada muridnya dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan antar peserta didik. Bagaimana kalau selanjutnya Bu Undung tampilkan saja sebuah video yang bisa memperlihatkan cara lain yang jitu bagi sekolah untuk cegah perundungan? Apalagi kalau bukan membuat program anti-bullying yang melibatkan murid, guru, orang tua dan masyarakat, atau lingkungan sekitar satuan pendidikan. Sekolah sebagai satuan pendidikan dapat membuat program anti perundungan yang diselipkan dalam kegiatan-kegiatan intrakurikuler maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam peringatan Hari Anti Perundungan Internasional yang jatuh tiap tanggal 4 Mei tiap tahunnya, sekolah dapat membuat berbagai kegiatan yang membangun jiwa anti kekerasan para murid seperti 1. Penyuluhan dengan tema anti perundungan. Kegiatan penyuluhan ini dapat dibuat pula secara rutin. 2. Festival seni berbentuk pagelaran teater dan panggung musik dengan tema anti perundungan. 3.
Kegiatan melukis poster bersama dengan tema anti perundungan. 4. Membuat dan menandatangani deklarasi anti perundungan oleh segenap warga di sekolah, serta masih banyak kegiatan-kegiatan edukasi kreatif lainnya. Terakhir, sesuai dengan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sekolah dapat memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada aman dan nyaman untuk mendukung pembelajaran, serta tidak mendorong murid melakukan kekerasan. Pendekatan penyediaan sarana dan prasarana ini dilihat dari aspek inklusivitasnya, seperti 1. Memastikan akses ramah disabilitas. 2. Adanya ruang aman bagi murid untuk melapor dan bercerita dengan guru BK yang mengedepankan privasi. 3. Keamanan lokasi fasilitas sekolah yang bisa jadi hotspot terjadinya kekerasan, baik perundungan maupun pelecehan seperti kantin dan toilet. Selesai sudah, Bu Undung berbagi tentang apa saja usaha yang bisa dilakukan sekolah untuk mengatasi perundungan. Usaha ini dapat berbentuk kebijakan maupun program atau kegiatan. Semoga apa yang Bu Undung bagikan bisa menambah semangat ibu dan bapak semua untuk menjadi sosok yang hadir secara bermakna dalam kehidupan peserta didik di sekolah.